segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Tuhan berdoa, biarlah cinta kepada Tuhan ada dalam depan kami. Lebih cinta daripada yang lain. Bahkan cinta kepada diri kami sendiri. Cinta akan uang, cinta akan dunia, mengalahkan segala sesuatunya. Kami lebih mencintai Tuhan dari segala sesuatu. Terima kasih, terima kasih. Kami mencintai firman-Mu, kami mencintai kebenaran, kami mencintai Roh Kudus, kami mencintai firman dan kebenaran itu. Sungguh-sungguh haus dan lapar ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak melepaskan proyek cinta kepada Tuhan. Ada di gereja ini, ada di jemaat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, terima kasih buat musik singer yang menolong membantu kita untuk kita memuji nama Tuhan, masuk kepada Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan protokoler, jadi kebaktian kita tidak boleh lama-lama, ya. 1 jam kurang lebih begitu. Tapi kalau saya lupa ya nggak tahu. Oke, bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Ya. Saya akan melanjutkan khotbah berbicara mengenai membangun manusia roh, ya. Ke atas dulu, ke atas kalau saya ada. Ya. Jadi sekedar mengingatkan saja, ya. Sekarang sudah boleh beribadah, ya. Semua gereja-gereja sudah boleh beribadah dengan catatan seperti ini. Protokoler kesehatan kebaktian di GSCA Masukurio. Kenapa di GSCA Masukurio? Karena setiap gereja, setiap daerah, setiap kota itu berbeda-beda. Nah, ini hanya untuk di GSCA Masukurio. Mungkin tempat lain itu juga beda, gitu ya. Jadi itu kebijakan kita di intern kita. Yang pertama, pakai masker, jaga jarak, dan tidak berjabat tangan. Ya, kalau tidak berjabat tangan bukan berarti kita sombong. Kita sedang menjaga kesehatan, ya. Itu ya, kita harus maklum akan hal ini. Yang kedua, sebelum dan sudah kebaktian pakai hand sanitizer, cuci tangan, ya. Yang berikutnya, sebelum masuk gereja tes suhu badan. Kalau lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka mohon di luar dulu istirahat dan minum air putih. Nah, tadi nggak ada yang 37,5 toh? Nggak ada ya. Nah, kalau toh ada 37,5, Pak, Bu, di luar dulu, jangan tersinggung ya. Ya, karena memang protokolnya seperti itu. Yang berikutnya, mohon maaf, tamu tidak diperkenankan masuk ke ruang ibadah. Jadi tamu tidak boleh masuk. Begini, saya mau cerita sebentar. Teman saya daerah Temanggung, gereja GPIA kalau nggak salah. Nah, itu ada ponakannya yang habis karantina. Terus dia bilang sama Pak Pendeta ini, Om, besok hari Minggu saya boleh kebaktian nggak Om? Oh boleh, nggak apa-apa. Saya habis karantina Om, nggak apa-apa. Tuhan tolong kita, gitu kan. Kebaktian Minggu selesai. Hari Seninnya si Pak Pendeta sekeluarganya positif corona. Seluruh jemaatnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi jemaat itu semua terindikasi dengan corona itu. Memang kita harus percaya bahwa dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan, kemenangan, pemulihan, betul? Tapi kita harus bijaksana. Namanya virus itu kita nggak tahu, betul kan? Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan bijaksana. Ya. Yang berikutnya, Bini Sport duduknya di sebelah utara. Bini Sport di sebelah utara sini. Tujuannya apa? Dibedakan, ya. Dibedakan, diistimewakan, dihormati, dihargai, ya toh? Ya. Jadi ini tempat terhormat buat Bini Sepuh. Karena apa? Berarti si ibu mama Yaya itu Bini Sepuh itu. Ya. Artinya begini. Karena kalau yang sepuh-sepuh itu rawan, riskan dengan
dengan seperti ini, makanya dibedakan. Ini tempat-tempat terhormat ini, gitu ya. Ya, gitu ya. Berikutnya jemaat yang ikut jemputan pakai masker dari rumah. Jadi jemaat yang ikut jemputan pakai masker dari rumah. Karena sekarang penyebaran virus ini bisa melalui ludah. Kalau ngomong-ngomong nyeprat gitu. Jadi penyakit gitu ya. Nyeprat gitu. Jadi penyakit. Nah, jadi makanya pakai masker dari rumah. Terus gak usah jabat tangan. Ya. Ya. Nah, terima kasih kerjasamanya, Tuhan memberkati. Oke, amin ya. Tapi saya yakin seluruh GSJA Anak Suporyo semua sehat. Amin. Semua kuat. Amin. Karena ada hadirat Tuhan yang menaunginya. Amin. Berikutnya begini Bapak Ibu. Kenapa kita ke gereja takut? Sementara di pasar kita bebas. Padahal pasar itu lebih apa? Lebih ramah. Kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal. Kesehatannya bagaimana kita nggak tahu. Ya, kita kalau ke pasar bebas. Tapi ke gereja, oh jadi hijau, gue kena virus. Dan di pasar, salah itu. Ya, ke mall, ya ke mall itu, apalagi ke mall itu banyak sekali orang-orang di sana dari berbagai kota. Ya, ke mall, ke pasar kita bebas. Tapi bila ke gereja kita nggak salah di situ. Justru ke gereja harus kita lakukan data hadir. Karena di gereja ada hadirat Tuhan. Amin. Ya, itu saja. Nah, saya akan berbicara mengenai membangun manusia roh. Apa Bapak Ibu? Membangun manusia roh. Kalau sepertinya Bapak Ibu terganggu, boleh dibuka sedikit, nggak apa-apa. Ya. Membangun manusia roh. Amin. Jadi ini cerita Nabi Yusuf. Yusuf itu manusia. Yusuf itu secara manusia itu banyak kelemahan, keterbatasan, di penjara, difitnah, dijual menjadi budak dan sebagainya. Secara manusiawi Yusuf ini ringkih, betul? Tapi rohnya kuat. Amin. Sehingga akhir kehidupan Yusuf itu berkemenangan. Dia menjadi mangku bumi, penguasa di negara orang lain, di Mesir. Ya, berbeda dengan Simpson. Simpson ini badannya perkasa, kuat, hebat, tetapi rohnya ringkih, rohnya lemah, sehingga gampang jatuh dalam dosa. Akibatnya akhir hidupnya Simpson menjadi tawanan. Ya, dia menggiling di dalam penjara, menggiling gantung. Nah, dan akhir hidupnya dia dilawakan. Di sini Bapak Ibu ada perbedaan antara Simpson dan Yusuf. Simpson secara jasmani, secara manusiawi dia kuat, ya Simpson kuat, tapi rohnya lemah. Yusuf secara jasmani lemah, tapi rohnya kuat. Di mana letak perbedaannya? Di dalam manusia rohnya. Oleh sebab itu kita harus membangun manusia roh. Amin. Karena manusia roh itu menentukan. Katakan bersama-sama, manusia roh menentukan. Dengan tangannya mengepal, tanda kita semangat. Karena manusia roh harus saya bangun. Karena manusia roh menentukan. Karena manusia roh mempengaruhi. Amin. Jadi antara Yusuf dan Simpson perbedaannya adalah di manusia rohnya, manusia batiniannya. Karena manusia roh Yusuf kuat, maka dia kuat menghadapi tantangan kehidupan. Karena manusia rohnya Simpson lemah, maka dia jatuh dalam dosa. Amin. Kalau orang gampang jatuh dalam dosa, tersinggung, kecewa, terluka dan sebagainya, kemungkinan besar manusia rohnya
disakiti, didera dan sebagainya dia tetap kuat, kemungkinan besar atau saya berani pastikan 100% manusia rohnya kuat. Jadi ini menjadi pertanda atau ciri-ciri. Kalau Bapak Ibu gampang tersinggung berarti rohmu lemah. Ya. Artinya apa? Membangun manusia roh adalah sebuah usaha membangun kehidupan yang menitik beratkan pada manusia batinia. Jadi membangun manusia roh itu yang dibangun manusia batinia, manusia yang tidak kelihatan. Amin. Ada banyak orang yang diperbaiki, yang dibangun itu hanya manusia jasmaninya. Potong rambut, pakai lipstik, pakai alis, pakai celak dan sebagainya, pakai ini dan sebagainya. Yang perempuan-perempuan itu memastikan apa ini manusia jasmaninya itu rapi, terbangun, itu bagus. Tapi harusnya jangan lupa manusia rohani, manusia batinia. Itulah sebabnya orang yang sering ke salon itu wajahnya cantik, tetapi kepribadiannya tidak menarik. Ya, betul enggak? Karena yang dibangun hanya manusia jasmani. Amin. Yang berikutnya, dasarnya apa? Sebab mengapa? Karena pada dasarnya ini hanya mengulang yang kemarin saja. Ya. Karena kenapa kita membangun manusia roh? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk roh. Firman Tuhan kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26. 1, 2, 3. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh binatang melata yang berada di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa yang berkata ini? Tuhan atau Allah. Manusia diciptakan, dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Sementara Allah adalah roh. Jadi sesungguhnya manusia itu makhluk roh. Ketika Tuhan membuat Adam dari apa Bapak Ibu? Debu dan tanah. Dibentuk. Terus setelah dihembusi napas dari Tuhan, maka jadi makhluk hidup. Kalau nggak dihembusi napas, kira-kira jadi makhluk hidup enggak? Tidak. Napas itu bahasa aslinya sama. Itu artinya roh, kehidupan. Jadi manusia itu kalau nggak ada rohnya, dia hanya debu dan tanah. Jadi nggak perlu sombong, nggak perlu bangga. Karena pada dasarnya kalau nggak ada roh yang dihembuskan Tuhan, kita ini debu dan tanah, lempung. Betul enggak? Kita itu cuma patung, tapi karena dihembusi oleh roh, nafas dari Allah ini, maka kita hidup. Amin. Oleh sebab itu, manusia roh yang sudah dihembuskan Allah dalam diri kita itu harus kita pelihara, harus kita bangun, harus kita usahakan, harus kita perhatikan. Amin. Karena apa? Karena pada dasarnya jati diri manusia itu adalah makhluk roh. Ya, jelas ya. Manusia menurut gambar rupa kita, sementara kita di sini Allah itu roh. Oleh sebab itu, manusia batinia, manusia roh inilah yang menentukan hidup kita. Tubuh ini hanya wadahnya, hanya tempatnya. Betul nggak? Isinya apa? Roh. Nah, roh inilah yang penting. Ya, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan kemarin sudah saya singgung. Tuhan hadir di mana-mana. Setuju? Yang kedua, Tuhan menyatakan secara khusus, nyata. Dan yang ketiga, Tuhan hadir dalam menetap, indwelling present. Tuhan hadir di mana-mana. Semua orang agama apapun juga percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Setuju tak itu? Tuhan hadir di sini sekarang ini. Di detik yang sama hadir di tempat yang lain. Ketika ada jemaat yang beribadah di sana, Tuhan hadir.
Walaupun dia satu, tapi dia hadir di mana-mana. Yang kedua, Tuhan hadir dan menyatakan pernyataan khusus, manifest present. Ketika kebaktian Tuhan hadir, puji Tuhan. Tapi setelah ada kebaktian, Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Pernah nggak begitu? Halo? Pas kebaktian gue merasakan sukacita, damai, sejahtera, kemenangan karena kehadiran Tuhan. Kok suaranya mendem ya? Tapi ketika setelah kebaktian, kok nggak ada lagi hadirat Tuhan? Itu artinya manifestasi Tuhan nyata. Tapi ada saatnya manifestasi itu nggak ada. Setuju ya? Makanya ada kebaktian rohani, KKR. Pas KKR, Tuhan hadir menjamah kita. Oh puji Tuhan, haleluya. Pulang dari KKR, melempem lagi. Ini namanya manifestasi Tuhan nyata, tapi hilang lagi. Kehadiran Tuhan yang model begini jangan sampai terjadi atas kita. Harusnya yang ketiga ini, Tuhan hadir dan menetap. Tuhan hadir dan menetap. Amin. Tuhan hadir dan menetap dalam kehidupan kita. Bukankah Immanuel itu artinya apa? Tuhan beserta kita. Gusti nunggil pelayan kita. Gusti nunggil kalian kita, lawan kita. Artinya Tuhan bersatu dengan kita. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Artinya kalau tubuh ini bait Allah, artinya Allah kehadirannya tinggal menetap dalam kehidupan kita. Indwelling present. Amin. Dan juga harusnya kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan menetap, kita berkemenangan. Bukan seperti orang yang datang KKR tadi. Waktu KKR sembuh, sehat, kuat, luar biasa. Mulai KKR, waduh bener. Enggak begitu. Karena Tuhan yang menetap. Harusnya Tuhan menetap dalam kehidupan kita. Amin. Manunggal, katakan bersama-sama, Tuhan manunggal dalam hidupku, hidupku di dalam dia dalam hidupku dan menetap, dan menetap, dan menetap. Amin. Kalau Tuhan tinggal hadir dan menetap, maka masalah kita menjadi masalah Tuhan. Pantas saja Yusuf dalam tekanan, dalam penderitaan, disakiti, dibenci saudaranya kuat karena ditanggung bersama-sama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kenapa kuat Yusuf? Karena ada Tuhan di dalamnya. Kenapa Samson tidak bisa menahan nafsunya? Karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Hanya manifest present tadi. Hanya manifestasinya nyata tapi hilang lagi. Tapi buat Yusuf enggak. Buat Yusuf Tuhan hadir dan menetap. Saya berdoa kiranya Tuhan menetap dalam hidupmu. Tuhan menetap dalam hidupmu. Tuhan menunggal dalam hidupmu. Tuhan ada dan selamanya ada dan menetap dalam hidupmu. Amin. Ini harusnya menjadi bagian kita. Kalau orang Kristen menunggal dengan Yesus dan Yesus menunggal dengan orang Kristen itu di dalam Kristus istilahnya, maka orang Kristen itu akan berkemenangan. Sekarang saya jadi tahu kenapa orang Kristen mengalami kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Karena hanya percaya dua hal ini. Tuhan hadir di mana-mana. Yang kedua, Tuhan menyatakan kehadirannya. Tapi nggak tetap tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau orang gampang tersinggung, kecewa, terluka, sakit hati, mungkin Tuhan mundur dari orang itu. Ingat cerita tentang Saul? Saul benci kepada siapa? Daud. Karena apa? Karena Saul
tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu menimbulkan kebencian iri. Dan ketika kebencian iri ini dipelihara dalam hati pikirannya, maka itu menguasai hidupnya. Ketika kebencian iri menguasai hidupnya, maka roh Tuhan mundur. Ketika roh Tuhan mundur, wah, bahaya ini. Ada rencana untuk membunuh Daud. Jadi pastikan jangan sampai roh Tuhan mundur dari hidup kita. Amin. Ya. Nah, berikutnya kemarin sudah saya singgung ya. Kalau orang itu sudah tinggal tetap dalam Roh Kudus atau Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita, ada dampak dan akibatnya. Ya. Akibatnya apa? Akibat keberadaan Roh Kudus atau Kristus dalam diri seorang. Yang pertama, sanggup menanggulangi berbagai macam pencobaan. Sanggup menanggulangi berbagai macam pencobaan. Yusuf dicoba setiap hari. Ya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Mari tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dari hari ke hari digoda, dari hari ke hari dicobai, tapi dia tidak mendengarkan suara perempuan itu. Kata-katanya begini, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya. Apa yang kau dengarkan itu menentukan kehidupanmu. Kalau kau mendengarkan suara dunia, maka kau akan masuk dalam dunia liar. Kalau kau mendengarkan suara roh, maka kau akan mendapat kehidupan. Hari-hari yang Bapak Ibu jalani harus mendengarkan suara roh. Harus mendengarkan suara firman Tuhan. Ya. Sekarang ini ada banyak media sosial yang sangat-sangat mengacaukan manusia, bahkan orang Kristen sekaligus. Corona dihubungkan dengan antikris 66 dan sebagainya. Itu keliru sesungguhnya. Bapak Ibu tidak usah gampang-gampang percaya dengan antikris 66, apalagi jik dan sebagainya. Jangan gampang percaya. Ya, kalau ada apa-apa konfirmasi ke saya, seperti Pak Kim bagus itu ya. Kalau ada apa-apa konfirmasi ke saya, ini begini bagaimana Pak? Gitu. Tapi pesan saya, jangan gampang-gampang percaya. Intinya begini. Kalau Injil kabar sukacita, ya. Tapi kalau bukan Injil, bukan kabar sukacita. Kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu yang tidak membuat sukacita, berarti bukan Injil itu, bukan kebenaran itu. Amin. Kalau Bapak Ibu mendengar antikris 66 dan sebagainya, dan Bapak Ibu takut, tapi itu firman Tuhan Pak. Tapi kalau engkau takut, itu bukan Injil. Karena Injil itu kabar sukacita. Amin. Terus intinya bagaimana Pak? Intinya sudahlah, dengarkan saja firman Tuhan baik-baik dan lakukan. Apa itu? Akhir zaman fokusnya itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan bersama-sama, akhir zaman fokusnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan firman-Nya. Itu saja. Orang Kristen sekarang dibalikkan, diarahkan ke antikris lah, ke 66 lah, ke naga berkepala 7, 10 dan sebagainya. Gak usah dengarkan itu. Itu bukan intinya. Intinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Intinya itu. Kalau Bapak Ibu dekat dan sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus, sudah beres, gak usah takut semuanya. Amin. Ya. Nah, jadi seperti Yusuf ini, dia tidak
dia mendengarkan suara roh. Ya, oke ya. Yang kedua, saya akan masuk kedua. Akibat keberadaan Roh Kristus dalam diri seseorang, akibat keberadaan Roh tinggal dan tetap dalam diri seseorang itu apa? Yang kedua adalah tahan menghadapi penderitaan. Amin. Tahan menghadapi penderitaan. Ya, ayo kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, lebih benci lagi. Sebelumnya mereka sudah benci kepada Yusuf. Dia menceritakan mimpi lagi, semakin bencilah keluar saudaranya kepada Yusuf. Dari kebencian itu, Bapak Ibu tahu apa terjadi? Yusuf dilemparkan ke sumur. Setelah itu diapakan lagi? Diangkat, dijual menjadi budak. Ya, dari benci ini dia sampai ke Mesir. Di Mesir dia difitnah. Istri Potifar tadi masuklah kemana? Ke penjara. Di penjara ada 2 orang yang menjanjikan, nanti kalau saya keluar, aku akan ingat kamu. Terbukti setelah 2 orang ini keluar, tidak ingat sama Yusuf. Jadi awal dari dibenci ini, dia mengalami berbagai penderitaan, berbagai tantangan, kesulitan demi kesulitan, fitnah, pengkhianatan, dilupakan temannya. Tapi pertanyaan saya, Yusuf kuat apa tidak kuat? Kuat. Yusuf mundur apa tidak maju? Itulah karena Yusuf mendengarkan suara Tuhan. Itulah karena Roh Kudus tinggal dalam diri Yusuf. Itulah kalau zaman sekarang karena Yusuf di dalam Kristus. Kalau kita dalam Kristus, kita akan tahan menghadapi penderitaan. Amin. Kalau kita tinggal dalam Kristus, penderitaan apapun juga kita akan kuat. Amin. Entah dari kondisi, keadaan, orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mengkhianati kita, itu semua kita bisa menahannya. Itu semuanya sanggup untuk membereskannya. Karena apa? Bukan karena kita. Amin. Karena kita ada dalam kuasa Roh Kudus. Karena dia tetap tinggal dalam diri kita. Segala perkara dapat ditanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Katakan bersama-sama, segala perkara dapat ditanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kekuatan yang kita miliki karena Tuhan tinggal tetap dalam diri kita. Kekuatan yang kita miliki karena dia memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Inilah sebabnya harus tinggal dalam Kristus. Inilah saatnya kita harus Immanuel. Immanuelnya Tuhan beserta dengan kita, manusia dengan kita. Amin. Penderitaan yang kita hadapi acap kali itu bukan menjadi penderitaan atau masalah. Oh, maksud Pak Kusnu bagaimana? Masalah yang Bapak Ibu hadapi sesungguhnya bukan masalah. Ya. Amin. Masalahnya adalah karena Roh Kudus tidak menetap dalam diri kita. Masalahnya karena Tuhan tidak manunggal dengan kita, sehingga tantangan, kesulitan, penderitaan tidak sanggup kita hadapi. Karena segala perkara dapat ditanggung dalam Dia. Amin. Kita bisa menanggung segala perkara karena di dalam Dia. Nah, sementara kita tidak dalam Dia, sehingga kita tidak bisa menanggungnya. Nah, Yusuf di dalam Dia, sehingga bisa menanggungnya. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian memiliki sebuah kesadaran. Nah, ini penting ini. Katakan bersama-sama, kesadaran.
orang itu. Orang itu yang nggak sadar. Amin. Hanya percaya saja tapi nggak menyadarinya. Sadar itu apa sih Bapak Ibu? Coba sadar itu apa? Sadar itu apa? Eling ya. Sadar itu eling. Ingat. Mengerti dengan benar itu sadar. Aku ngomong ini sadar aku. Waras aku ini, gitu toh. Nah, artinya ketika Bapak Ibu mempercayai Allah manual dengan kita, itu dengan kesadaran, mengerti dengan benar. Amin. Bukan sekedar diucapkan doang. Oh, kamu kan tuh anak Tuhan Yesus Kristus, kamu kan orang Kristen, berarti Immanuel dong. Iya sih Immanuel, tapi masalahku berat deh. Berarti kamu gak Immanuel. Hanya percaya Immanuel, tapi tidak menyadari, tidak punya kesadaran bahwa Allah manusia dengan kita. Harusnya memiliki apa? Kesadaran. Harusnya memiliki apa? Harusnya memiliki apa? Amin. Bilang sama saudara Bapak Ibu sekarang, memiliki kesadaran akan Tuhan. Amin. Sadar bahwa masalah kita Tuhan memberi kesamaan. Sadar bahwa pergumulan yang kita hadapi kita tidak menanggungnya sendiri. Sadar setiap pergumulan, tantangan, kesulitan, bahkan luka, kepahitan yang orang lain lemparkan kepada kita, kita tidak menanggungnya sendiri. Amin. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kenapa Paulus kuat menghadapi tantangan, kesulitan, penjara, alam kapal dan sebagainya? Karena Kristus dalamku, kata Paulus. Kesadaran akan Kristus dalamku membuat Paulus kuat. Kesadaran Tuhan akan diri kita semua membuat kita kuat. Amin. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika orang melukai, menyakiti, menyinggung perasaan kita, kalau kita sadar bahwa Tuhan dalam diri kita, sesungguhnya bukan kita saja yang disinggung, bukan kita yang disakiti. Sesungguhnya siapa yang disakiti? Tuhan. Ya sudahlah, dia nyinggung saya, sesungguhnya dia nyinggung Tuhan kok. Dia nyakiti saya, sesungguhnya dia menyakiti Tuhan kok. Kenapa kita pusing-pusing? Betul? Kenapa kita pusing? Kenapa kita tersinggung? Kenapa kita sakit hati dengan orang yang melukai kita? Karena kita tidak punya kesadaran bahwa Allah ada dalam diri kita. Kalau kita sadar Allah dalam diri kita, kita tidak perlu tersinggung. Ya tidak apa-apa. Tuhan yang disinggung bukan saya saja, tapi Tuhan. Dan Tuhan ngomong begini, pembalasan adalah hak Tuhan. Gak usah pusing. Jadi Bapak Ibu, kenapa Yusuf bertahan dalam menghadapi penderitaan? Karena roh Tuhan hadir dan tetap tinggal dalam diri Yusuf. Amin. Pastikan Bapak Ibu sekalian memiliki kesadaran, memiliki sebuah pengertian yang benar. Tuhan ada dalam hidupku. Tidak perlu kita sakit hati. Amin. Engkau yang sakit, engkau yang lemah dalam fisik jasmani, nggak usah kita bingung. Aku tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam diriku. Sehingga yang sakit bukan aku saja, tapi Kristus yang sakit. Amin. Kristus yang mengalami kelemahan juga. Sementara di atas kayu salib, sakit penyakit Kristus sudah selesai. Amin. Artinya saya pun juga sudah selesai dengan masalah saya penyakit. Setuju? Ketika dia bangkit dari kubur, nggak sakit lagi Yesus. Amin. Lambungnya yang ditusuk, pakunya yang tertarik
mahkota dunia menancap kepalanya, semuanya beres, gak ada sakit lagi. Amen. Karena apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amen. Karena apa? Karena kebangkitannya itu membereskan semuanya. Amen. Nah, kalau kebangkitan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, maka sakit penyakit pun juga beres. Amin. Amin. Milikilah apa? Milikilah. 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 Amin. Putarkan buat Tuhan kita. Milikilah kesabaran. Milikilah kesabaran. Milikilah kesabaran. Amin. Akan Tuhan yang tetap dalam diri kita. Amin. Membuat kita kuat menghadapi. Amin. Amin. Sebaliknya Simpson, ketika Simpson melihat perempuan Filistin, nah karena dia mendengarkan keduniawian, karena dia mendengarkan kedagingan, karena dia mendengarkan pikiran manusiawinya sendiri, disitulah dia tidak sadar, tidak punya kesadaran bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tidak punya apa? Kesadaran akan Tuhan di dalamnya. Contoh begini, ketika Bapak Ibu kedatangan tamu, Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Misalnya nih, lagi makan kayak lagi minum kayak lagi santai-santai di rumah, terus saya datang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bubar. Halo? Lagi minum, lagi santai-santai, lagi panas-panas, udah belecet gitu, terus kipas-kipas gitu, gelendeng, campur sari gitu. Terus saya datang, salam Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana? Apa belecet itu ya Pak? Masuk hasilnya Pak gitu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Silakan duduk, terus dijabangi dengan tenangnya. Terus apa kira-kira? Mempersiapkan diri, ganti baju dan sebagainya. Ketika kita memiliki kesadaran akan Tuhan dalam diri kita, kita juga sama. Ketika ada tamu, kita mulai gage-gage, benar ya? Tamu. Ketika ada kesadaran Tuhan dalam diri kita, kita juga tetap gage-gage, waspada, bijaksana. Simpson tidak punya kesadaran akan hal ini. Kalau dia sadar akan Tuhan dalam dirinya, gak mungkin dia akan mengumbar nafsunya. Setuju? Kalau dia sadar ada Tuhan yang maha mulia, yang maha kudus, firman-Nya itu berkuasa, gak mungkin dia akan lancang dengan perkataan bapaknya. Bukankah perempuan Israel lebih banyak dan cantik-cantik? Simpson, enggak, aku mau menikahi perempuan Filistin itu. Ini namanya tidak menghargai, tidak menyadari adanya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang sopan nengarapin Gusti begitu. Ya bagaimana sopan lagi yang dia sudah tidak memiliki kesadaran akan Tuhan? Saya jadi tahu kenapa ada banyak orang Kristen yang sembrono, yang hidup dalam dosa, karena dia tidak sadar ada Tuhan dalam dirinya. Itu orang berpikir, dia tak sadar bahwa dirinya ada Tuhan di situ. Makanya ketika ada kesadaran dalam diri kita ada Tuhan, hidup kita hati-hati ya Tuhan. Ada tamu, mosok kita seperti ini, ya toh? Kami juga begitu, kalau ada tamu gagal-gagal, bingung. Ya, ketika kita sadar ada Tuhan di sini, kita menjaga hidup kita dengan baik. Nah, Yusuf ngomongnya menarik seperti ini. Semuanya diberikan pada saya, ya toh? Semua yang Potifar percayakan pada saya itu sudah saya tangani dengan baik. Hanya kamu saja, karena kamu istrinya. Mosok saya berdosa di hadapan Tuhan. Betul ya? Artinya Yusuf sadar bahwa ada Tuhan dalam dirinya. Betul? Dalam cerita ini, ya loh, ini
seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nggak ada orang. Tapi apa? Kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut lagi, Yusuf ngomong gini, bagaimana mungkin saya berdosa di hadapan Tuhan? Jadi Yusuf sadar ada Tuhan dalam dirinya. Yusuf sadar ada Tuhan yang menetap dalam dirinya. Itulah yang membuat Yusuf tidak mau berdosa. Amin. Sadarilah Tuhan ada manunggal dengan Bapak Ibu sekalian. Amin. Sadarilah itu. Kalau engkau mau ada terbesit berdosa, ada melakukan hal yang berdosa, ayo ingat, ada Tuhanku. Mana? Di hati saya. Saya tidak mau berdosa. Ketika kita mau melakukan hal yang tidak berkenan, sadarilah ada Tuhan yang menyertai kita. Manunggal kita. Amin. Nah, itulah yang membuat Yusuf tahan dalam menghadapi penderitaan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sadar ada Tuhan yang ada di dalam hidup kita, kita akan menjadi tahan menghadapi penderitaan, tantangan, kesulitan, pencobaan, pergumulan apapun juga. Amin. Jadi saya jadi mengerti sekarang kenapa ada banyak orang Kristen sementara ada tantangan, kesulitan, dia kuat, tapi ada juga orang yang tidak kuat, yang lokro, yang pesimis, yang menyerah karena tidak ada kesadaran. Amin. Pastikan Bapak Ibu sadar ada Tuhan dalam diri kita. Amin. Ayo mari kita beri bersama-sama. Amin. Amin. Pastikan kita memiliki sebuah kesadaran, ya. Ayo Bapak Ibu kita belajar untuk membangun manusia roh kita. Membangun manusia roh bagaimana caranya? Yang pertama, yang kita kasih makan roh kita. Makanan roh kita itu apa? Firman Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya apa yang sudah didengar tadi kita imajinasikan, kita bayangkan, terus kita deklarasikan. Amin. Saya mau kita semua ngomong, ya. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Jangan mau terintimidasi dengan masalahmu hari-hari ini, tapi justru masalahmu harus taklukkan. Ada Tuhan dalam diri saya, kau harus tersingkir dalam nama Yesus. Amin. Pikiran yang negatif, emosi yang negatif, tantangan kesulitan yang terus menghantui, singkirkan itu. Hei, engkau harus pergi karena Tuhan ada dalam hidup saya. Amin. Hei, engkau harus minggir karena Tuhan menyertai saya. Amin. Saya tidak boleh terluka, sakit hati, kepahitan, karena saya semua sudah tanggung dalam Dia. Amin. 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 Ayo semuanya berkata-kata, ya. Semua berkata-kata. Saya mau kita semua berkata-kata. Jangan diam, karena hidup dan mati kuasai lidah. Terus begini Bapak Ibu, contohnya begini. Sudah pernah saya ajarkan dulu. Jadi supaya Bapak Ibu mendengar dengan jelas, dirimu berkata-kata bisa tutup telinga satu. Bisa tutup telinga satu saja, ya. Bisa begini. Jadi Bapak Ibu bisa konsentrasi dengan omongan sendiri, ya. Coba tutup satu saja telinganya, ya. Sekarang Bapak Ibu ngomong aja, ya. Lebih konsentrasi dah, mana? Lebih bisa konsentrasi ya. Nah, jadi caranya begitu, lebih konsentrasi. Misalnya dalam nama Yesus saya sadar bahwa Tuhan ada dalam diri saya. Itu contohnya ya. Yang tidak bisa konsentrasi maksud saya, tapi yang bisa konsentrasi ya biasa saja gitu ya. Tapi ini menolong kita untuk bisa konsentrasi. Oke ya. Terus tangannya harus dengan gerakan. Mencintai Tuhan yang segenap hati, jiwa, kekuatan, ekspresikan gayanya itu. Amin. Amin. Kalau nonton bola, gol. Betul kan? Jadi kalau kita merespon firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan harus sama. Amin. 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 Ya, jadi dengarkan apa yang menjadi kata-kata Bapak Ibu sekalian dengan telinga sendiri.
itu akan membuat kita berkemenangan. Oke, siap? Itu yang ketiga, Bapak Ibu semuanya berkata jangan diam. Konsentrasi dengan dirimu sendiri, jangan urusan orang lain. Ya, jangan pusing dengan orang lain. Tanggung jawab kerohanianmu maju dan tidak itu bukan orang lain, bukan saya, tapi dirimu sendiri. Maju dan tidaknya rohani Bapak Ibu tergantung siapa? Dirimu sendiri. Kemarin Ibu sudah saya katakan, murid itu pinter atau tidak tergantung siapa? Diri sendiri. Gurunya ngajari, materinya sama, cara ngajarnya sama, tapi karena saya bodoh, saya pinter, tergantung kalau muridnya. Betul enggak? Jemaat juga begitu. Enak jemaat saya maju dalam kerohanian, enak jemaat gak maju. Karena apa? Bukan Pak Pendeta yang salah. Pak Pendeta sama, cara berkhotbahnya, cara menyampaikannya sama. Bedanya di mana? Jemaatnya penerimaannya yang keliru, responnya yang berbeda. Jelas ya? Nah sekarang saya mengajar Bapak Ibu untuk belajar mendeklarasikan firman Tuhan. Nanti maju dan tidaknya tergantung Bapak Ibu sekalian. Oke? Oke? Contoh saja, kalau dari firman Tuhan yang saya dengar ini, yang kita dengar hari ini, contoh dalam nama Yesus, saya sadar bahwa Tuhan ada menetap dalam diri saya, sehingga masalah, tantangan, kesulitan yang saya hadapi tidak saya hadapi sendiri, tapi ada Tuhan yang ada dalam diri saya. Tuhan itulah yang membuat saya sanggup menghadapi semuanya. Itu contoh saya, ya. Contoh saya, Bapak Ibu boleh yang lain. Atau begini, mungkin Bapak Ibu sedang sedang jatuh, sedang berdosa. Dalam nama Yesus, saya sadar ada Tuhan dalam diri saya, sehingga pengampunannya nyata dalam hidupku. Aku tidak boleh lagi, aku tidak mau lagi terintimidasi, tertuduh, merasa bersalah, karena Tuhan sudah mengampuniku. Aku datang kepadamu Tuhan, minta ampun, clear, beres, gitu ya. Amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus berkata-kata, terus berkata-kata, terus berkata-kata. Tuhan, aku melepaskan kata-kata, aku melepaskan roh deklarasi firman, aku melepaskan roh deklarasi firman. Seperti yang saya katakan Tuhan, hidup dan mati kuasa lidah. Demikian aku berdoa, ada kuasa berkata.
itu mustahil, itu nggak mungkin. Tapi karena Adam waktu itu belum berdosa, sehingga manusia rohnya masih hidup, manusia rohnya masih bagus, sehingga dia bisa mengelola dua negara, Eden, Irak dan Iran. Itu kekuatan manusia batiniah, itu kekuatan manusia rohaniah, itu kekuatan manusia roh. Aneh. Kalau manusia roh kita tidak cemar, tidak jatuh dalam dosa, maka kita akan bisa melakukan hal yang seperti yang mustahil. Tapi berikutnya, setelah Adam jatuh dalam dosa, buru-buru dia bisa mengelola Eden. Dia diusir dari Taman Eden. Betul? Dia buru-buru bisa mensejahterakan. Dia sendiri harus berpeluh untuk mendapatkan hasilnya. Itu karena rohnya sudah mati. Ketika engkau makan buah pengetahuan dan baik, kamu akan mati. Apa yang mati? Rohaninya. Nafas dari Allah itu sudah mati, meninggalkan dia. Rohnya mati. Sehingga bukan tidak lagi bisa buru-buru mengelola dua negara. Dia diusir dari dia. Amin. Pastikan kita memiliki kesadaran akan Tuhan. Amin. Memiliki amin. Pastikan Bapak Ibu memiliki kesadaran akan Tuhan. Sehingga ketika aku akan berdosa, Tuhan ada di sini. Mana mungkin saya berdosa di depan Tuhan? Kata Yusuf, semuanya diberikan pada saya, hanya kamu saja karena kamu istrinya. Mana mungkin saya berdosa di hadapan Tuhan? Yusuf memiliki kesadaran akan Tuhan. Milikilah kesadaran akan Tuhan. Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan duduk, saya punya komisi maju ke depan. Ya, pastikan kita memiliki kesadaran akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu hadir menetap dalam diri kita. Amin. Tuhan itu Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Gusti nunggil pelayan kita. Nunggil itu menjadi satu. Nunggil itu manunggal, menjadi satu. Sadar yang ada ini. Kita harus memiliki kesadaran bahwa Dia bersatu dengan kita. Kalau Dia bersatu dengan kita, masalah kita, pergumulan kita, penderitaan kita, tantangan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti berkemenangan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuriakan dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuriakan dan dipulihkannya. Bagi
sadar bahwa Tuhan ada dan tetap pada dirimu, semuanya yang sepertinya mustahil tidak mustahil. Semuanya menjadi mungkin. Amin. Tetaplah hari depanmu, semangatlah hidup ini. Jangan menyerah apapun kondisimu, karena Tuhan tinggal tetap dalam hidupmu. Amin. Gakkan kepala dan maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Hadapi tantangan kesulitan dengan roh yang semangat, yang menyala-nyala, yang antusias. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Ya. Inilah dia
Tuhan, aku berdoa sekali lagi buat setiap anak Awari di tempat ini. Biarlah penyataan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah indwelling presence itu nyata dalam kehidupan mereka. Kau tinggal dalam kehidupan mereka. Dan tetap ada dalam kehidupan mereka. Aku melepaskan roh kesadaran akan hadirat Tuhan. Terus tinggal dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sadar ada Tuhan dalam hidup mereka. Ada Tuhan yang terus menyertai manunggal dalam hidup mereka. Sehingga mereka takut berdosa. Sehingga mereka takut akan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan ada. Amin. Berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kesadaran akan Tuhan yang manunggal dalam hidup kita ini ada terus hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu sudah menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memberikan kemenangan kepada kami. Hadirat-Mu memberikan kepuasan kepada kami. Kami bersukacita, kami bergembira di dalam hadirat-Mu. Kami berkemenangan. Tuhan kita. Amin. Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan luar biasa, tinggal dalam diri kita pun juga luar biasa. Bilang sama sebelah kanan dirimu, engkau luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Saya bersuka cita hari ini. Bapak Ibu senang hari ini? Merasa berkemenangan? Saya harap setelah pulang dari gereja ini, jangan Tuhan pergi dari kita. Ya, pastikan Tuhan tetap tinggal di hati kita. Dalam suka duka kita ada pernyataan Tuhan. Kita harus memiliki sebuah penyetaraan yang sama tentang wahyu Tuhan ini. Ya. Tuhan hadir dalam hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan hadir dalam hidupku. Menetap, tidak akan meninggalkan. Karena aku sadar akan hadirat Tuhan dalam hidupku. Amin. Ya. Selamat datang buat kita semuanya. Amin. Selamat datang dalam kebaktian di gereja. Ini live streaming. Oke, puji Tuhan ya. Nah, kegiatan kita Bapak Ibu untuk sementara kita tidak ada konser, tidak ada KKA, tidak ada kegiatan yang lain. Tapi saya berharap Bapak Ibu tetap baca firman, doa. Amin. Ya. Sekali lagi, kerohanian kita tanggung jawab siapa? Kita sendiri, betul? Jadi maju dan tidaknya kerohanian kita tergantung kita sendiri. Saya mau Bapak Ibu oke gini. Ada sebuah program yang baru yang harus kita lakukan, ya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan harus menerima rema, harus menerima kesan yang kita baca hari itu. Hari ini misalnya kita baca tentang hari ini ya, kesadaran akan Tuhan misalnya begitu. Sadar Tuhan di kita. Nah, itu menjadi rema buat kita hari ini. Terus bagaimana? Setiap jam sekali itu harus kita baca lagi, harus kita deklarasikan lagi, harus kita omongkan lagi. Bisa? Paham? Jadi 1 jam sekali kita harus ngomong, aku sadar Tuhan ada dalam diriku. Sekarang jam berapa ini? Jam 9 ya. Nanti jam 10, aku sadar Tuhan ada dalam diriku. Puji Tuhan, haleluya. Lupa? Pas jam setengah 12 kita disakiti piye Pak? Pas jam setengah 12 kita disakiti piye? Ya sudah, jam 12-nya selama ini kan kita bertahan nih. Begitu disakiti kita bertahan sampai sehari. Oh sehari, 5 tahun ya. Sampai bertahun-tahun kita sakit hati, betul kan? Sekarang nggak boleh. Jadi setiap 1 jam sekali kita harus sadar akan Tuhan. Nah kalau jam setengah 12 kita disakiti, bilang ini, aku sadar Tuhan dalam diriku.
Aku disakiti tadi, aku tidak boleh sakit hati, karena aku sadar Tuhan dalam diriku. Sehingga yang disakiti bukan hanya saya saja, tapi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni aku juga mau mengampuni orang itu. Amin. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa nggih? Jadi berapa jam sekali kita deklarasi doa penyembahan? 1 jam sekali. Terus ya lakukan terus. Itu namanya menjaga hati tetap sadar akan Tuhan. Ini akan menjadi program kita. Setiap jam sekali, 1 jam sekali kita harus deklarasi firman menyembah. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Amin. Jadi kita isi pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan penyembahan sepanjang hari. Itulah sebabnya kenapa Daud dalam sehari berapa kali dia? 7 kali. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Itulah sebabnya kenapa Daud dalam sehari 7 kali dia menyembah Tuhan. Dan dia menjadi kuat, karena dia sadar ada penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Daniel dalam sehari berapa kali? 3 kali dia berdoa. Nah, ayo Bapak Ibu, kita setiap jam sekali, 1 jam sekali kita berdoa. Gak harus di ruang doa, gak harus di rumah, di mana saja boleh. Ya, lagi ngaret juga boleh. Wah, ini ujungnya aku menyembah Tuhan ya. Puji Tuhan. Aku menyabit ini, motong rumput ini. Tuhan potong hatiku yang tidak baik. Betul? Setuju ya? Jadi setiap jam sekali kita harus berdoa menyembah Tuhan, deklarasi. Ini membangun manusia roh. Sepakat? Sepakat ya? Ayo kita ngomong bersama-sama. Mulai hari ini. Saya mau 1 jam sekali dalam sehari terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sadar akan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Jadi terus jam 9, jam 10 gitu. Itu menjaga hati kita. Kalau yang sakit hati nanti bisa nggak sakit hati lagi. Amin. Ya? Kalau yang khawatir nggak khawatir lagi. Tuhan, aku khawatir. Jam 12:30 misalnya, khawatir berasnya belum ada. Datanglah jam 12 sampai jam 1 sama Tuhan. Oh puji Tuhan. Kekuranganku, aku nggak sendiri, tapi Tuhan ada dalam hidupku. Amin. Dan kekuranganku juga menjadi kekurangan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dari ngomong banyak kayak ini, gitu. Tuhan gembalamu yang baik, tidak kekurangan aku. Amin. Itu bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari mulai sekarang, setiap 1 jam sekali kita harus deklarasi firman menyembah Tuhan. Oh puji Tuhan. Ya, itu menjadi program kita. Himbauan tentang kesehatan. Bapak Ibu nanti setelah pulang tetap cuci tangan pakai hand sanitizer ya. Ya, ngantri, jangan berdempet-dempet. Yang naik mobil tutup masker dan sebagainya. Ya. Terus enggak usah pergi kemana-mana. Ya, kalau nggak penting banget, gitu ya. Minum vitamin, minum air putih banyak, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Ya. Terus yang paling penting adalah jaga pikiran kita. Menjaga pikiran dengan tadi itu setiap jam sekali kita terus ada hubungan intim dengan Tuhan. Pelayanan minggu depan memuja Ibu Gembala. Singernya Terry dan Prima, musiknya Yusra, Yus dan Aan, penerima tahu Bapak Eli dan Ibu Giro. Jadi sekarang petugas penerima tamu itu sekarang ngetes suhu sama mempersilahkan untuk cuci tangan. Nanti kalau nggak bisa dibantu Pak Triyono. Kemudian untuk LCD-nya Sepia sudah memberikan Ibu Linda dan didampingi Afa. Selamat ulang tahun buat Ibu Supatmi, Ibu Giro, ya. 1 Juli 54 kemarin absen. Ya. Bapak Mugino itu Pak Dirjo ya. 10 Juli. Terus dia Ajeng, Mikael 9 Juli, betul ya? Sama Mikael itu, enggak berangkat. Oke ya. Saya mengundang Ibu Supatmi sama Iya, Ceng. Iya, Ceng. Enggak ada. Ya, Bu Giro saja. Terima kasih.
Hari ini terindah bagimu. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur padamu yang Tuhan beri. Mari kita berdoa buat ibu. Tuhan, kami berdoa buat ibu. Terima kasih buat umur panjang yang Tuhan, mujizat, penyertaan, menyatakan kasih-Mu selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat ibu Tuhan. Bila hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, supaya Tuhan akan diturunkan kepada anak cucu mantu ya Tuhan. Dan semua yang mengasihi dan mencintai Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Karena sungguh-sungguh hati yang mencintai Tuhan sadar akan kebenaran Tuhan itu nyata di depan beliau anak cucu mantu yang keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Diberkati ibu beliau sekarang selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gereja Tuhan, buat Ajeng Tuhan, buat Ayah Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati mereka dengan kepandaian, dengan cinta Tuhan, kasih Tuhan, pribadi rumah tangganya, mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan lebih daripada itu, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, tercurah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu akan mencetak ulang hidup kami, menjadi pondasi dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi pondasi hidup kami, maka badai hujan apapun yang melanda kami tidak akan roboh. Amin. Berdoa di dalam nama Yesus, kesadaran akan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan dengan program yang baru. Biarlah setiap jam sekali dalam sehari kami terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami berdoa, kami deklarasi, kami membaca firman Tuhan, kami menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan beri kekuatan kemampuan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan melakukan ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati, yaitu bersama hidup yang kudus dan yang benar kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Diberkati usaha kami, pekerjaan kami, mata kuliah kami, studi kami. Tuhan memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Kecamatan Semit, 10 desa di Kecamatan Semit. Tuhan memberkati. Kami menolak setiap sakit penyakit, kami menolak setiap virus corona di dalam nama Yesus. Kami memberkati Semit, diberkati Tuhan. Semit mengalami lawatan Tuhan. Berkat Mas Gunung Kidul, berkat Mas DIY Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Jadikan kami Tuhan gereja-Mu yang menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia, bagi Jawa Tengah, bagi DIY, bagi Gunung Kidul, bagi Semit ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kasih setia Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pastikan engkau mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, pastikan engkau mengandalkan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati
Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas kehidupanmu sekarang ini sampai Maranatha. Bersama-sama katakan